Sahabatku, di mana saja berada, semoga diberikan kesehatan, keberlimpahan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya akan menjawab bolehlah 4 pertanyaan ya yang sudah masuk ke ke WA saya, ke WA klinik maksudnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asep, saya sudah merasakan banyak perubahan, tapi kadang-kadang suka lemes, ngos-ngosan. Apa solusinya dan apa herbanya? Oke, yang sudah merasakan enakan ya dengan audio hipnoterapinya yang sudah dilakukan, teruskan lagi. Seminggu sekali, seminggu 2 kali, selanjutnya lanjutkan, jangan sampai enggak sama sekali. Yang kedua, ya hindari tetap hal-hal yang menonton tentang yang menakutkan, tentang penyakit dan sebagainya. Yang ketiga, herbanya, ayamnya, dan habis roh dilanjutkan walaupun jarang konsumsinya. Kemudian yang keempat adalah zikir, sholawat, perbaiki dirinya, teruskan, lanjutkan ya. Nah kemudian kenapa lemes, kemudian ngos-ngosan lagi, pasti gulanya sedang ngedrop. Maka makan nasinya, begitu lemes keringat dingin ngedrop, langsung udah minum, makan nasi belum, langsung 5 suap, 7 suap, dan minum teh manis anget atau air gula. Nah jarak 15 menit juga langsung ada segar lagi ya. Itu kadang-kadang gula darah itu ngedropnya cepet banget, di bawah 110, misalkan di 90, 80, 70, 60 itu terasa lemes ngedrop. Nah jangan takut gula darahnya tinggi kalau orang yang psikosomatis ya, yang ada adalah ngedrop terus. Nanti kalau udah cuek dengan ada yang ada rasa, baru akan nyaman. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasakan lebih enak, lebih nyaman sesudah menggunakan herbal dan terapi sama Kang Asep. Terima kasih. Baik, alhamdulillah ini testimoninya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu. Tetapi yang namanya manusia, mau Anda, mau saya, mau siapapun, ada kalanya sehat, ada kalanya sakit. Tidak mungkin sehat terus. Ya, ketika kita dikasih sakit, maka berarti Allah sedang sama kita, sedang peduli. Kalau Allah tidak peduli sama kita, dibikin kita sehat terus, maka kita lupa sholat, lupa berdoa, sombong kepada sesama. Makanya kita dikasih sakit supaya kita merasakan bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini butuh sesama, bahwa kita ini adalah wajib kita mendekat kepada Allah dengan tangisan air mata ya. Herbanya lanjutkan herbanya ya, walaupun enggak setiap hari, seminggu sekali, 2 kali, 3 kali ya, ayamnya sama habis bro. Audio terapi masih dipakai seminggu sekali. Assalamualaikum Kang Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengatasi saraf kejepit? Saudara saya kena saraf kejepit, harus dioperasi tapi nggak mau. Bagaimana terapi di Kang Asep? Baik, saraf kejepit sekarang menggunakan 3. Yang pertama totok jari alif ya, yang saya langsung jalankan, yang saya langsung tangani ya. Kemudian yang kedua, totok jari alif itu ditotok di saraf pantulan sarafnya ya. Yang pertama ada di lengan, ada di sulbi. Yang kedua itu dengan sedikit hipnosis. Yang ketiga dengan herbalnya. Dan nanti ada teknik-teknik ya, senam saraf kejepit yang dilakukan di rumah. Dan ada makanan yang harus dihindari. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keliangan, saya mata buram, kemudian serba takut mau kemanapun. Sakit apa ini? Wah, ini sakit yang banyak orang rasakan tapi tidak tahu sakit apa itu. Apa itu namanya? Ke arah psikosomatis. Penyakit fisik disebabkan oleh 88% psikis. Jadi ketakutan, kecemasan yang ada dalam memori yang sudah terlanjur masuk, yang pernah dilihat, diponis ya, tentang penyakit, tentang kematian, tentang goib, terlanjur masuk ke dalam memorinya. Ya, kemudian 12% dari medisnya berkaitan dengan kekentalan darah, gula darah yang rendah ya, terutama gula darah yang ngedrop, cairan yang kurang, gerak yang kurang, itu yang menyebabkan 12% terasa lemas, keringat dingin, gemetar, serba takut kemanapun. Jadi 88% obatin terapi dengan TJA, totok jari alif plus hipnoterapi ya. Ya, yang pertama. Yang kedua nanti
diperbaiki secara medisnya juga, dan ditambah dengan herbal. Ya biasanya 1 sampai 3 kali kedatangan ya, setiap seminggu sekali janjian untuk langsung bertemu dengan saya, diterapi dengan saya. Ya itu aja dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Ingat, ketakutan, kecemasan tidak bahaya sama sekali. Anxiety tidak bahaya sama sekali. Psikosomatis tidak bahaya sama sekali. Yang bahaya ketika gula darah ngedrop tiba-tiba tidak ketahuan, yaitu yang bahaya. Ya, asam lambung tidak bahaya sama sekali. Yang bahaya adalah kecemasan, ketakutan yang menyebabkan gula darahnya ngedrop. Karena makannya sedikit, minumnya sedikit, takut minum teh manis ya. Beda ngobatin GERD biasa dengan GERD yang psikosomatis, beda. Ngobatin asam lambung biasa medis dengan asam lambung karena psikosomatis, beda. Kalau GERD biasa cukup dengan obat medis saja sembuh, nggak ada kaitannya dengan gula darah. Tapi kalau psikosomatis, GERD-nya, asam lambungnya, gastritisnya karena psikosomatis, maka itu kaitannya 80-90% dari gula darah yang harus diperbaiki, distabilkan, dan kadang tidak digubris. Masalah gula darah disepelekan ya, karena belum paham beliau gimana rasanya psikosomatis. Saya tenaga kesehatan, saya pernah merasakan psikosomatis bertahun-tahun, dan saya hipnoterapis juga. Maka saya fokus untuk membantu orang-orang supaya bisa sehat, sembuh dari psikosomatis. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan kita semuanya, diberikan kesehatan, ketenangan, ketentraman, dan dijadikan penyakit ini menjadi semakin dekat dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.